Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Budiman, nih Pak Rois sekarang berhadapan sama pelacur. Ya, istri-istri Pak Rois yang selain yang pertama itu pelacur semua. Sekarang pelacur yang berhadapan Pak Rois itu lagi ngasut preman itu. Ya kan, itulah kuasa kegelapan itu. Di situ letaknya. Makanya orang itu sengsara hidupnya itu di situ. Pelacur ini tadi awal mulanya sepele sama Pak Rois. Dia sekarang ngasut preman-preman yang suka-suka mabuk-mabukan ini. Disitulah awal mulanya Pak Rois menciptakan kayak penghancur alat vital itu. Jadi orang-orang yang dekat sama pelacur ini tadi dijadikan centeng, dijadikan perlindung. Padahal dia sendiri nggak sadar kalau keluarganya sendiri nggak diurus, malah ngurus pelacur ini tadi. Inilah yang menyesatkan manusia. Inilah yang nyelakai umat manusia ini tadi. Makanya pelacuran-pelacuran itu sepanjang jalan. Sekarang terang-terangan tempat-tempat bordir itu di tengah-tengah kampung, tengah-tengah kota. Menghancurkan rumah tangga orang tanpa dia berpikir yang panjang. Kenapa seperti itu? Ya karena dirasuki iblis atau dajjal itu tadi, sehingga orang-orang laki-laki yang awam ini tadi ditundukkan, dipengaruhi. Kalau orang ditundukkan tahu apa dia? Apalagi orang oon yang suka mabuk-mabukan itu, sok begagu, sok begaya, badan besar, uang banyak, ini kan? Di sini letak kehancuran umat manusia itu. Belakangnya ada dukunnya. Padahal mereka rapuh kalau kita hajar. Makanya kalian lihat, dan pantau terus yang namanya Siti Rahayu sama Bibin Binafi. Mana tingkahnya? Ini nanti kita hajar juga pelacur yang satu ini. Kalau dia masih seperti itu, nggak bisa disadarkan orang itu, satu-satunya musnahkan. Makanya Pak Rois terus ajarkan, terus ajarkan. Jangan kunci kemaluan perempuan itu. Nggak usah segan-segan. Dia itu terus akan membuat kejahatan terus. Nodongi uang orang-orang saudara-saudaramu yang awam itu tadi. Itu caranya mencari makan mereka. Dia itu hanya pura-pura baik, tapi kejam dia. Kejamnya secara halus. Yaitu yang dibilang kuasa kegelapan di negeri kita ini, yang selama ini menari dan menyanyi di negeri kita. Pelacur-pelacur ini nggak tahu, nggak bisa berpikir, nggak bisa memikirkan keluarganya orang itu kayak mana. Makanya mereka itu udah nyelakai diri sendiri, nyelakai orang lain, nyelakai keluarga orang lain. Dia mau berlindung sama negara, berlindung sama hukum. Hukum apaan? Kalau zaman Soeharto dulu orang-orang seperti itu dibakar di tengah-tengah masyarakat. Bakar tempat-tempat kayak gitu. Sekarang malah disukai. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang bodoh. Banyak orang-orang yang udah dikuasai iblis atau dajjal ini tadi. Satrio Penyingit Muhammad nggak pernah, sama sekali nggak pernah habis kalau yang dinamakan diserang sama dajjal atau iblis ini. 24 jam. Nah, di sekeliling Pak Rois ini hanya melirik Pak Rois. Harus pura-pura bodoh. Mana yang bisa disadarkan, mana yang mau dibumi hangus. Tapi preman-preman sekarang kalau di Pekanbaru satu persatu udah mulai habis. Tinggal yang awam. Kita lihat musuh baru Pak Rois ini kayak mana dia perilaku ini. Musuh baru Pak Rois ini. Pak Rois dapat tamu baru. Musuh baru ini nampaknya. Kita lihat. Preman mana aja yang mau dipengaruhi. Cuman satu preman tinggal di sini yang mau belakang besar kepala.
tapi dia rapuh. Kita lihat berapa banyak preman-preman yang akan dipengaruhi untuk ngajar santri ini. Hancur enggak mereka? Jadi letak kejahatan, kejoliman ini tadi dia dari situ. Udah larangan agama dilanggar, larangan negara dilanggar, masih membuat kekacauan lagi, mau membuat ulah lagi. Ini letak kelalaian sepuh bini sepuh di tanah Jawa ini, dari Sabang sampai Merauke. Nggak ada otaknya, karena sepuh bini sepuhnya ini perlu sepuh bini sepuh, dukun cabul, kiai bejat. Kenapa kok nggak ada yang angkat bicara? Kenapa kalian nggak mau memusnahkan Ustadz Danu Ainun Ajid, termasuk Ustadz Somad? Itu iblis itu, pengikutnya pelacur semua itu. Zikiri bismillah 24 jam pasti hancur. Mereka itu nggak bisa kita baik. Kita baik pun tetap gigit kita. Tetap gigit. Pak Rois pura-pura diam aja. Pak Rois pantau aja. Nih, kunci Honda ini dicurinya, diambil. Orang yang ngambil kunci Honda ini terus Pak Rois lirik sebelah mata. Mana tingkah laku dia? Karena dia itu kemampuannya hanya membaca pikiran kita. Kita bisa alihkan pikiran kita kemana arahnya. Jadi kuasa kegelapan ini baca pikiran itu katanya nerawang. Jadi kehancuran mereka itu cuma disolati, dizikiri 24 jam. Cepat atau lambat pasti hancur. Kalau nggak dibunuh, tetap dia akan buat ulah terus di alam nyata. Tetap wajib dimusnahkan. Itulah yang dibilang PKI. Zaman Soeharto dimusnahkan. Tapi kan umat manusia dari dulu sampai sekarang kan nggak ngerti artinya dosa. Kaum laki-laki berbuat maksiat, dosa-dosanya bunuh anak kandung sendiri, yang jadi anak itu air mani bukan air susu. Benar nggak? Mari sekalian kita pantau terus channel IKN Kesatria. Bisa apa mereka dajal-dajal yang manggung di IKN? Yang lolos nggak kena jebakan sama Wiwin, kita tembak secara langsung, musnahkan langsung. Habaib itu musnahkan semuanya itu. Jangan sampai nyelakai orang awam lagi. Yang demon-demon itu mereka semua itu nggak usah ditakuti. Tapi karena jumlah kita terlalu sedikit, zikiri bismillah, Allah Maha Pengasih, cepat di kemaluan perempuan. Salam Prabu sepak bola di alam kegaiban.